warga, Halo Minje. warga. Wawasan seputar olahraga. Halo warga. Halo Minje. Wih, semangat banget nih pagi-pagi nih. Kita nggak gerebek siapa nih guys pagi-pagi ini? Ngobrol sama Aki. Bu Saki, halo Bu, apa kabar Bu? Gimana Bu? Baik, thank you. Gimana kabar Minje? Wah, Minje mah gini-gini aja. Oke, jadi kita pagi ini guys berkesempatan ngobrol dengan Bu Saki. Mungkin biar lebih kenal juga kali ya daripada nanti Minje salah ngejelasin. Boleh dikenalin dulu Bu. Bu Saki ini apa namanya, sebagai apa dan kesibukannya atau lagi ngurus apa gitu. Boleh diceritain ke teman-teman Bu. Oke, saya Saki. Saya mindfulness coach. Jadi saya memang mengajar meditasi dan journaling dan bagaimana seseorang bisa lebih mindful tentang diri sendiri. Selain itu, saya menjalankan Morph Wellness dan itu studionya kita itu studio olahraga dan di situ kita aim-nya untuk membalance body, mind, and soul. Oh, oke. Jadi di Morph Wellness ini sendiri Bu Saki juga sebagai coachnya, salah satu coachnya gitu ya? Iya, untuk meditasi, journaling, mindfulness, iya, saya memang mengajar itu dan mengajak member dan yang lain-lain untuk ikut kelas meditasi. Selain saya ada lagi sih yang lain. Kenapa sih Bu? Maksudnya sampai akhirnya milih, ya udah deh saya pilih untuk ngajar atau apa namanya berbagi edukasi tentang meditasi dan journaling. Apa Bu yang mendorong Ibu untuk mengambil itu akhirnya? Sebenarnya ini saya ikutin karena pengalaman diri saya sendiri. Nah, pengalaman diri saya sendiri ini sebagai ibu, sebagai ibu-ibu rumah tangga, dan sebagai istri, sebagai anak, saya sempat kehilangan identitas diri. Dan dari situ pengalaman saya merasa kayak gimana sih, kayak kita nggak ada worthiness-nya, nggak merasa saya tuh ada value-nya, saya merasa nggak berharga banget. Jadi sempet itu drop banget dari sisi mentalnya. Ya mungkin dari luar nggak kelihatan, saya masih ya biasa aja sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak dan lain-lain. Tetapi sempat merasa kayak burn out, drop banget. Pas malam kayak merasa untuk apa ya saya hidup ini. Dan dari situ journey saya mulai memang sih udah lama bertahap ya, nggak tahu lah, kalau kita memang banyak doa, banyak merasa dekat sama Tuhan, kayaknya selalu jalannya selalu kelihatan, selalu muncul. Nah dari situ saya dapat temen, saya ikut mulai dari olahraga. Dari olahraga saya merasa banget, oh wow, enak sekali rasanya, lebih senang. Terus tiba-tiba saya terjun ke energi healing, ke meditasi, ke journaling, dan tiba-tiba saya kayaknya balik lagi kepada diri sendiri dan saya merasa saya tuh lebih happy, lebih senang, lebih tenang, dan pas saya lebih senang, lebih tenang, saya menjadi versi lebih baik kepada anak saya juga dan versi lebih baik sebagai istri, sebagai anak. Jadi saya merasa itu penting banget karena kalau kita sendiri nggak tenang dan nggak balance, kita itu menjadi versi yang nggak baik untuk sekeliling kita, gitu loh. Betul. Wah, ini thank you banget Bu udah mau share sama Minje dan teman-teman yang dengerin ini bahwa cukup ya, maksudnya ini
menjadi banyak juga loh Bu kalau misalnya kayak ini adik-adik apa zaman sekarang gitu ya, anak-anak muda zaman sekarang gitu. Apalagi dapat julukannya set generation gitu ya. Bingung gitu Dan identitas dirinya, tentang value dirinya gitu. Mungkin ini bisa apa namanya bisa bermanfaat banget nih buat pendengar nih Bu. Maksudnya kayak apa sih gitu step by stepnya sampai akhirnya kan tadi dari burnout gitu sampai apa kehilangan identitas diri gitu sampai akhirnya oke nih uh, dengan this way gitu bisa untuk meningkatkan value atau paham gitu tujuan hidup kita tuh seperti apa kayak gimana Bu? Kalau dari Bu Saki? benar-benar sekali. Nah, actually sih step-stepnya gampang sekali ya. Hmm. Memang awalnya itu kita merasa gimana nih mau mulai karena banyak sekali kalau yang dari anak-anak zaman sekarang itu mereka kena dampak bullying, kena dampak yang pressure dari edukasi, peer pressure dan lain-lain. Dan kita sebagai ibu-ibu juga nggak kurang karena sama aja ya, karena family pressure, pressure dari anak-anak. Dan itu merasa kayaknya, wah bogged down banget. Now, how do we start? Nah, I think yang penting itu cari sesuatu yang membuat kita happy. Hmm. Apapun itu. Mungkin mulai dari hobi masak. Nah, kita coba aja masak setiap hari sedikit aja. Atau mulai dari gardening mungkin. Kita plant aja di balkon kita. Atau mulai dari jalan-jalan sehari-hari. Nah, itu aja. Jadi mulai satu step aja yang bisa membuat kita senang. Kayak anak-anak zaman sekarang yang mungkin mereka mau dengan teman-teman, tapi ya nggak berlebihan. Mungkin spend time dengan teman-teman 15 menit per hari, 1 jam per hari. Nah, itu kita harus cari sesuatu yang membuat kita senang. Step satu. Jadi start with do what you happy, baru Yes. nanti ketemu nih jalannya nih, path-nya gitu ya. Benar sekali, karena it's so important. Self care itu sebenarnya so important karena kalau gimana ya, when we say your bucket is empty, jadi wadah kita itu kalau memang kosong, kita bisa kasih apa dari wadah itu? Kalau kita mengisi wadah itu dengan kesenangan, positivity, nah baru kan kita juga lebih senang, jadi kita bisa kasih itu, kita bisa kasih sayang, bisa kasih kesabaran kepada orang-orang yang di sekeliling kita. So, it's so important to fill your cup first. Wah keren banget nih. Bu Saki, aku sampai Yes. jadi apa namanya pengen gali banyak gitu. Jadi kayak kan ini apa namanya mungkin yang denger ini juga banyak kali ya orang tua atau moms atau apa namanya ayah gitu yang denger obrolan kita nih pada pagi hari ini. Boleh nggak Bu Saki kan mungkin gitu ya anak-anak zaman sekarang itu takut mungkin ya untuk kayak nyampein gitu. Oh, moms, aku tuh burn out gitu. Or aku tuh ini loh lagi aku tuh bingung gitu lagi mungkin deep down atau depressed gitu kan. Mungkin gak berani cerita gitu. Untuk peran orang tua nih sekiranya gitu. Ada nggak maksudnya apa namanya bahasa dari Bu Saki untuk orang tua tuh harusnya kayak gini loh supaya anak-anak kita gitu terbuka kepada kita gitu atau bisa menyampaikan kayak tadi nih mereka kehilangan identitas diri, burnout segala macam. Gimana Bu? Benar. Nah, ini memang saya lihat memang biggest challenge di society kita ya. Karena memang anak-anak itu tidak terlalu terbuka sama family sendiri. Dan family sendiri pun tidak terlalu terbuka sama anak-anak. Jadi ada kayak barrier. Nah, barrier ini yang kita harus pecahkan gitu loh. I think yang biggest challenge itu kita harus membuka komunikasi dengan anak-anak kita. Dan kita harus build trust sama anak-anak kita. Bukan cuma one way saja. Jadi kadang kalau komunikasi, kita harus bicarakan tentang sehari-hari kita.
ke anak-anak juga. Dan sebaliknya gitu loh, karena kita encourage diri sendiri untuk terbuka sama mereka, mungkin mereka juga akan terbuka sama kita. Kalau kita expect mereka aja yang terbuka sama kita dan kita nggak terbuka sama mereka, bagaimana mereka akan merasa mereka tuh dipercayakan. Gitu. So I think the two-way communication is very important. Yes, communication is the important key. Benar sekali. Bu, jadi ini nih, kalau misalkan nih, kan tadi ya kita tahu gitu, maksudnya kayak meditasi, journaling gitu kan, berarti apa namanya, bahasanya kayak badan yang sehat itu bermulai dari pikiran yang sehat juga gitu ya. Benar sekali ya. Nah, kalau dari Bu Saki sendiri, metode apa nih secara misalkan secara spesifik gitu, kayak misalnya journaling untuk apa namanya membuat pikiran jauh lebih sehat itu, atau meditasi itu yang seperti apa sih Bu? Boleh diceritain mungkin? I think yang pertama yang kita harus melakukan itu bersyukur. Karena gratitude itu membuat pikiran kita selalu positif. Jadi apa yang saya sudah observe ini dan saya maksudnya saya melakukan ini diri sendiri. Jadi kadang-kadang kalau saya sendiri lagi down, saya sendiri merasa kenapa ya negatif banget ya sekarang, kayak sering marah, sering apa aja yang terjadi. Nah, apa yang saya bisa lakukan untuk ganti pikiran saya ini itu bersyukur. Nah, bagaimana kita pikirin sesuatu, seandainya saya kayaknya 2-3 hari ini sering sekali nih berantem sama suami. Ada aja yang cekcokan kan, nah itu biasa lah. Atau sama anak. Nah, kita pikir, di waktu kita lagi lakukan gratitude exercise ini, kita pikir 10 hal yang kita bersyukur tentang suami seandainya. Nah, itu otomatis akan merubahkan pikiran kita terhadap suami kita kan. Karena kita cuma cari yang positif nih. Nggak mungkin kita pikirin yang kemarin-kemarin itu kita berantem tentang apa. Karena itu udah lupa. Karena kita bersyukur terus. Dan sebanyak kita bersyukur, sebanyak energi yang positif itu akan melimpah di hidup kita. Itu yang saya lihatkan. Dan karena ini saya melakukan saya ada 10-day gratitude challenge di Telegram. Jadi kalau mungkin ada yang ingin ikutan, nanti aku share deh linknya. Boleh. Dan saya pun actually menulis saya penulis jurnal. Jadi saya ada jurnal yang saya publish. Nah, itu memang pertama section pertama itu gratitude. Karena saya merasa memang bersyukur itu merubah semua pikiran kita menjadi lebih optimis. Dan kalau kita lebih positif, kita pemikirannya juga lebih clear. Oke, betul. Start with gratitude ya. Tuh guys, sama tadi ajakannya Bu Saki ya, kalau misalkan memang nanti pada mau ikut, boleh banget. Itu kelas atau gimana Bu? Itu cuma Telegram channel aja. Jadi kalau emang ada yang ingin praktis, tinggal ikut aja link itu. Dan setiap hari menulis 10 hal yang mereka syukuri. Jadi setiap hari aja, 1 kali sehari. Dan saya selalu saran itu pas malam. Jadi pas malam sebelum tidur kan kita udah tenang, kita udah relax, semua kerjaan udah nggak ada. Jadi nggak cepet-cepet. Pasti itu enak banget dipikirin. Jadi kita tutup mata, tarik nafas dalam, terus pikirkan aja 10 hal yang kita syukuri. Nah, udah dituliskan. Terus di-post aja. Kenapa itu saya bikin Telegram channel? Supaya kita bisa lakukan sama-sama lah intinya. Terus ada accountability. Jadi kita harus posting nih setiap hari. Jadi sehari-hari kita pasti akan cari apa ya kita bisa tulis nanti malam nih. Jadi kita akan koleksi di pikiran kita. Jadi setiap hari itu lebih notice small things yang we are grateful for pastinya. Yes.
Tapi itu gratis ya Bu kalau mau pada ikut. Gratis, gratis, gratis kok. Itu cuman Telegram channel, jadi kayak WhatsApp group. Karena saya bikin Telegram channel karena lebih banyak orang aja yang bisa ikut. Dan ada history-nya kan, jadi bisa di scrolling up kalau seandainya. Jadi there is no discussion, no nothing, no judgment, free place, free expression, and you can just be yourself and share whatever you want. Intinya begitu. Wah, it feels so warm gitu, kayak ada places yang bisa nerima kita apa adanya gitu ya. Benar, benar sekali. I think that is the main aim of More Wellness karena saya merasa saya ingin membuat space untuk siapapun untuk to be yourself gitu, to be in a space where you can just be yourself. Itu aja yang saya inginkan. Wah, di garis bawah itu guys ya, just be yourself. Yeah. Oke, ini tadi aku juga sempat notice gitu ya kalau Bu Saki ini aktif coach dan sekarang lagi ngelola juga Bu ya, more wellness. More wellness. Iya. Nah, ini guys aku ngasih info juga, jadi kalau misalkan mau ketemu sama Bu Saki untuk konsultasi jauh lebih lanjut gitu ya, itu bisa kontak kemana Bu? Maksudnya apakah langsung ke More Wellness-nya kah apa gimana? Siapa tahu nih ada yang mau ikut. Bisa bener, bisa di More Wellness langsung, bisa ada nomor WhatsApp di Instagramnya More Wellness juga, jadi bisa kontak lewat sana. Selain tadi yang Ibu bilang berarti kalau misalnya meditasi dan journaling itu ada fitness gitu ya, bukan ya? Yoga. Benar, ada. Jadi kita programnya mainly balancing body, mind, and soul. Jadi kita ada olahraga setiap hari, ada sekitar 6-7 kelas per hari di pagi dan sore. Dan ada juga kelas-kelas meditasi at least sekali per bulan. Terus kadang kita ada workshop dan event-event yang kita biasa bicarakan tentang mental wellness juga dan nutrisi juga. Jadi holistic, intinya sih holistic development of the body, mind, and soul. Gitu. Oke guys, langsung aja ya ke Instagramnya More Wellness. Nanti Minje taruh di deskripsi biar lebih gampang ya Bu. Yes, thank you so much. Nah ini udah kita ngobrolnya udah seru banget nih Bu. Ini sebenarnya pertanyaannya lompat sih, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Sebagai ya pelaku olahraga juga gitu ya, baik itu meditasi atau yang yoga dan yang lainnya gitu. Pernah dengar nggak sih Bu brand namanya 3J Sportswear Bu? Pernah, saya juga baru-baru nih dengar dari teman saya, Dokter Fani yang dari Sukavita. Nah, dia sebenarnya runner nih, jadi dia yang rekomen 3J Sportswear. Dari situ baru saya kenal nih tentang 3J. Baru tahu tentang Minje juga kan ya. Mancing aja, mancing. Iya. Seru banget nih obrolannya ya ternyata ya, mulai dari meditasi, journaling, self value gitu ya, important self care dan lain-lain. Ini mungkin untuk penutup nih Bu. Sebagai maksudnya praktisi yang sudah memenuhi kapasitasnya di bidang yang tadi Ibu jelaskan, bolehlah Bu mungkin pesan-pesan untuk, kan ini banyak banget nih yang mungkin lagi burn out, masalah kerja, masalah hubungan antara orang tua anak dan sebaliknya gitu, atau hubungan percintaan gitu. Ada nggak Bu pesan khusus untuk mungkin yang tadi gitu ya, kepada diri sendiri gitu, untuk jauh lebih menghargai diri sendiri, untuk bisa memiliki pikiran yang sehat, biar badannya juga sehat. Pesan-pesannya Bu secara umum mungkin boleh disampaikan. Jadi pesan yang saya merasa yang paling penting itu adalah I think be your own cheerleader. Yes, memang keluarga itu penting, society itu penting, yang lain itu penting, tetapi kita diri sendiri kalau belum kuat kita tidak bisa
menjalani apa-apa. Jadi memang kita harus menguatkan diri sendiri dulu. Kita harus menjaga diri sendiri dulu. Kita harus menghargai diri sendiri dulu. Dan setelah itu baru kita bisa mengasihi yang lain. Dan kalau memang kita perlu bantuan, silahkan reach out to your family, reach out to your friends, reach out to professionals, reach out to me, reach out to anyone around you yang bisa membantu. Jangan blok siapa-siapa untuk memikirkan bahwa kita tuh kuat, tetapi kapan-kapan kita boleh reach out, kita boleh menjadi sedikit vulnerable, kita boleh accept kasih sayang dari orang lain juga gitu loh. Jadi it has to be two way. Wow. Wow, be your own cheerleader. Yes, itu guys. Wah, ini pokoknya kalau dengerin banyak banget yang penting. Jadi jangan lupa ya, sekali lagi aku juga mau nyampein thank you banget nih buat Bu Saki atas waktunya. Thank you Minje. Kita lanjutin bisa sampai 3 jam Bu soalnya. Boleh, aku senang. Atau kapan-kapan bikin kali ya langsung di More Wellness kali ya, bareng sama. Yes, boleh. Ayo mampir, nanti kita journaling sama-sama. Lebih bagus itu pengalamannya, wah deep sekali. Karena saya tuh sebagai coach sebenarnya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya guide aja. Yang melakukan itu sebenarnya diri sendiri. Oke, nanti kita atur atau kita bisa create program bareng ya Bu nanti ya, supaya bisa reach out teman-teman juga nih, atau teman-teman reach out kita. Boleh, benar sekali. Thank you Minje. Sekali lagi thank you banget Minje ucapin. Paling kita ngobrol sampai sini dulu, nanti kalau ada kesempatan Minje telepon lagi ya. Oke. Thank you Bu Saki. Salam juga buat teman-teman di More Wellness ya. Yes, thank you. Dah. Bye-bye.